di acara ngopi bareng. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kebetulan beliau dari Jakarta dan ini adalah acara yang spontan untuk malangupdatenews.com yang hari ini akan ngobrol dengan Habib tentang kebangsaan. Nah, kita akan bertanya pada Habib tentang kebangsaan itu seperti apa, Bu? Monggo Habib dijelaskan. Habib siapa dulu namanya, Habib? Habib Ali panggil akrabnya. Dia Habib ini nama lengkapnya adalah Habib Syakur Al-Himadi, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan. Bagaimana Habib kemudian memakna tentang makna kebangsaan ini seperti apa, Habib? Selama ini kan Habib sudah keliling Indonesia atau membawa misi kebangsaan ini. Seperti apa? Ya, jadi Indonesia ini kan bangsa yang plural. Berbagai macam suku, berbagai macam kebudayaan, berbagai macam bahasa. Ini kekayaan yang sangat macam. Itu harus terkristalisasi dalam satu prinsip dalam Pancasila. Pancasila yang mana sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Indonesia ini peradabannya sangat luhur, bahkan dikenal di seluruh dunia. Istilahnya akhlakul karimah. Leluhur kita, nenek moyang kita ini sudah menggariskan peradaban yang sangat maju, yang sangat tertata untuk mempersatukan seluruh anak bangsa. Dipikirkan jangka yang ke depan leluhur kita ini, bagaimana merukunkan anak cucunya, cicitnya, bagaimana bangsa ini bersatu. Maka dari itu harus kita gaungkan nasionalisme, solidaritas anak bangsa. Untuk apa? Untuk mewujudkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu 20 tahun kebelakang, negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat tercapek-capek masuknya budaya-budaya asing yang sangat tidak bisa menyesuaikan peradaban di negeri kita tersebut, yang sangat tidak menyesuaikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu ada karena rasionalitas para pendiri bangsa, pemikiran yang rasionalitas. Untuk apa? Untuk merekatkan jati diri kebangsaan. Maka dari itu, proses pluralisme itu harus dirajut dengan kebangsaan. Semangat untuk bersatu, semangat untuk melaksanakan tenggang rasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan menghidupkan kembali apa? Toleransi. Sebetulnya toleransi ini 20 tahun kebelakang ini sudah tidur. Pancasila ini sudah dilupakan. Oleh siapa? Oleh eksekutif kita yang ada di dalam puncak kepemimpinan. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan jati diri bangsa. Maka dari itu wajib saya itu berbicara kebangsaan. Mungkin saya dari sekian banyak yang berbicara kebangsaan, tapi saya menyelami itu dengan sepenuh hati. Saya kepingin negeri kita ini betul-betul utuh, damai. Karena apa? Indonesia ini negeri kita yang sangat kaya raya. Semuanya ada. Bahkan sudah dikorupsi, sudah dikerok habis, masih ada, masih banyak. Makanya tidak salah Indonesia itu negeri kita tercinta disebut negara terkaya di dunia. Dan harus bersyukur kita. Apa? Karena kita yang lahir di Indonesia, yang besar di Indonesia, yang tua di Indonesia, bahkan kita wafat di Indonesia,
itu termasuk kategori insan suci Pancasila, insan Indonesia sejati. Bagaimana kalau jiwa-jiwa anak bangsa ini terpatri di dalam hati nuraninya insan suci Pancasila dan insan Indonesia sejati? Tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi mana nuranimu tuh. Iya. Ya, kemudian terkait banyaknya intoleransi yang saat ini muncul, juga banyaknya tokoh-tokoh sebenarnya yang mereka sebenarnya tidak banyak ya, tidak banyak tokoh-tokoh yang menyebarkan intoleransi itu. Bagaimana kemudian ini masyarakat harus menyikapi ini? Jadi yang dibalut dengan agama ini. Ya, sekarang ini memang itu terjadi. Tapi itu sebenarnya sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Karena mereka aktivis intoleransi, aktivis radikal itu bergerak, bergerilya secara tidak kasat mata. Tujuannya apa? Ingin mendirikan khilafah di bumi negeri kita tersebut. Nanti dasarnya apa? Dasarnya untuk merebut keadilan. Dibilang demokrasi itu tidak adil. Nah kan ini berbalik. Keadilan yang dari mana? Padahal kita ini seringkali sebagai makhluk Tuhan yang mulia, seringkali kita ini korupsi kepada Tuhan. Kenapa saya bilang korupsi? Nikmat Tuhan yang tiada tara. Kita disuruh melaksanakan kewajibannya aja nggak mau, bahkan mendustakan keberadaan Tuhan. Tapi Tuhan itu maha adil, maha bijaksana. Kelompok-kelompok intoleran ini harus kita antisipasi apa? Dengan kembalinya gerakan nasionalisme, solidaritas anak bangsa untuk keutuhan NKRI. Kenapa saya sebut khilafah tadi? Karena khilafah itu sudah tidak berlaku lagi. Indonesia negara yang nasionalis. Di Timur Tengah khilafah itu sudah tidak berlaku lagi dan tidak pernah diterima di seluruh dunia. Tapi di sini ada kelemahan pemerintah. Pemerintah baik pusat maupun daerah sejak otonomi daerah ini nyata-nyata dengan sengaja membiarkan adanya kebebasan berpendapat. Nah, kelompok radikal ini dengan kebebasan berpendapat ini cenderung melakukan apa? Kriminalistik verbal. Artinya lisannya itu propaganda dan mengandung makna kriminal, mengadu domba sehingga sesama anak bangsa saling berkelahi. Nah, ini gara-gara apa? Kebebasan berpendapat yang berlindung di balik demokrasi. Cara mengantisipasinya apa? Kita harus gencar merangkul sesama anak bangsa. Enggak yang seagama, yang berlainan agama. Pengawasan melekat di tingkat RT, RW, di tingkat keluarga. Ibu itu punya peran untuk mengawasi anak-anaknya dan mengawasi suaminya dari pengaruh radikalisme, dan itu harus didukung apa? Dengan gugus tugas penanggulangan radikalisme dan intoleran dalam wadah apa? Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kecamatan. Nah, di situ ada sinergi, sinkronisasi. Dan memang beberapa waktu yang lalu konsep ini pernah saya utarakan di RRI, dialog RRI. Dan alhamdulillah Garut itu sudah menjadi pilot project melaksanakan kegiatan ini, pengawasan dari mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa, RT, RW, keluarga yang dimotori oleh ibu-ibu rumah tangga. Di sini memang sekarang ini BNPT dan beserta
Densus 88, tapi khususnya Densus 88 telah menggulirkan usulan sosialisasi kampung tangguh ideologi. Itu mungkin cara yang paling signifikan, dan yang lebih bisa diharapkan filter dari gerakan intoleran dan radikal itu ibu-ibu rumah tangga. Kira-kira begitu. Kemudian menyikapi gerakan yang di Malang kemarin itu kan juga sempat viral. Nah, seperti apa kemudian gerakan masyarakat ini Habib menyikapinya seperti apa? Saya apresiasi 1000% apresiasi. Semestinya pemerintah Kota Malang harus mengawasi kegiatan ormas-ormas yang ingin mengadakan seminar, kegiatan dakwah atau ceramah. Mengawasi dalam hal apa? Melihat biografi penceramah, kurikulum vitae penceramah, track recordnya bagaimana. Bukan track record orang yang masih dalam status diperiksa dan terperiksa oleh polisi, diundang oleh ormas, dan diundang oleh ormas dan rakyat warga Kota Malang ini kan sangat teliti dan hati-hati. Makanya di sini Kota Malang ini kan kota yang maju. Saya asli Malang, darah saya Arema. Saya nggak terima kalau Malang ini diajang percobaan oleh kelompok radikal dan intoleran. Karena terus terang saja pergerakan ini sangat membahayakan. Tapi saya bersyukur sekali warga Kota Malang siap antar jaga. Warga Kota Malang juga untuk Indonesia terutama tentang nilai-nilai kebangsaan ini. Saya berharap Kota Malang menjadi kota yang toleransi. Kota Malang yang pertama kali dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kota yang toleran. Karena kalau sudah Malang itu memang betul-betul menjadi kota yang toleransi, semuanya tenang, hidup berdampingan. Saya ingat waktu kecil dulu, saya main di kampung tetangga, saya punya teman tetangga. Saya waktunya tidur siang disuruh tidur, bahkan waktunya makan tuh disuapin. Kita nggak pandang dulu agamanya apa, tapi kan persahabatan satu kampung. Lah ini tidak terjadi lagi. Harapan saya seluruh rakyat Indonesia tetap menjaga bangsa yang penuh hikmat ini, penuh karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, menjaga keutuhan dengan cara apa? Menerapkan kehidupan sendi-sendi dasar berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam kaidah-kaidah Pancasila. Contoh, kalau ada masalah, musyawarah untuk mencari mufakat, mengedepankan tenggang rasa atau teko seliro, saling menghormati antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang muda, saling mengayomi dan saling berkomunikasi. Tiada kesempatan yang hilang jika kita mau berterus terang apa yang menjadi kekurangan kita. Dan masing-masing itu harus punya prinsip punya peran yang tidak tergantikan satu sama lain. Kalau negeri kita aman, negeri kita tenang, rakyatnya guyup, pemerintahannya berjalan, perekonomiannya berjalan, kemakmuran itu, tanda-tanda kemakmuran itu mulai sedikit ada. Mudah-mudahan itu bisa
terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sekarang ini kelompok radikal cenderung berpendapat mengedepankan apa? Verbalistik kriminal. Yang bisa apa? Merusak kerukunan antar bangsa, anak bangsa. Satu sama lain saling tersakiti. Itu tidak boleh. Kira-kira begitu. Untuk pemerintah sendiri, seperti apa seharusnya menyikapi? Ketegasannya seperti apa, Bu? Pemerintah Indonesia dan pemerintah juga yang dengan otonomi daerah ini seperti apa harus menyikapi supaya orang-orang dengan dengan doktrin intoleran ini bisa terscanning gitu, biar tidak bisa mempengaruhi masyarakat gitu, atau bisa meminimalisir pergerakan mereka. Ya, sekarang ini kan pemerintah sudah sangat tanggap. Banyak aktivis intoleran radikalisme ditangkap. Ada efek jerah. Tapi simpatisan radikalisme itu, contohnya simpatisan HTI tidak puas. Saya berharap seluruh anak bangsa merangkullah simpatisan HTI itu. Kita dudukkan sama-sama, kita sampaikan, ya, kembali ke Pancasila, kita hidup bergandengan tangan, bebaskan setiap umat beragama melaksanakan ibadahnya tanpa saling mengganggu, tanpa saling mengkoreksi. Kalau pemerintah daerah ini kan masih riskan. Karena apa? Karena terkait dengan pilkada. Masing-masing calon kepala daerah masih berpikir untuk bertindak. Karena dikhawatirkan yang intoleran itu termasuk salah satu konstituennya. Sehingga mau berdiri di tengah-tengah juga tidak bisa. Mau membela yang radikal juga tidak bisa. Mau membela yang nasionalis tidak bisa. Ini seperti apa? Pemimpin yang bodoh. Ada serangan-serangan dari kelompok radikal, nggak bisa bersikap. Dilempar ke polisi, dilempar ke tentara. Sehingga tidak bisa mengedepankan apa? Prinsip berkeadilan menjadi kepala daerah. Jadi selagi kalau pilkada itu berlaku, saya harap tidak bisa pemerintah daerah itu tegas menindak radikal. Maksudnya saya berpendapat tidak bisa tegas menindak radikal. Satu-satunya jalan apa? Komando dari pemerintah pusat. Dan memang itu yang ideal. Contoh menindak dari Densus 88, dari TNI, proses dilimpahkan ke Barreskrim atau Densus 88 yang menindak, sambil proses dilimpahkan ke pengadilan dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu, Mbak. Harapannya terakhir mumpung ini di Malang seperti apa untuk Malang sendiri, warga masyarakat Kota Malang untuk lebih cerdas menyikapi hal-hal yang berbau toleransi ini, seperti apa pesannya? Warga Kota Malang harus bijak bermedsos, bijak untuk bijak untuk menyikapi segala informasi tanpa terkecuali. Dengan sendirinya akan tumbuh kedewasaan dalam berpendapat, dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya apa? Kedepankan nasionalisme untuk menuju pluralisme. Warga Kota Malang, khususnya Malang Raya, harus mendedikasikan nuraninya untuk bangsa kita tercinta. Jangan sampai adu domba dari radikalisme berkembang dan meruntuhkan semangat nasionalisme warga Kota Malang Raya.
Arema tidak bisa direndahkan dengan akidah-akidah sesat. Apa saja akidah sesat itu? Akidah yang menjunjung tinggi khilafah. Khilafah adalah bagian yang tidak bisa berdiri di negeri kita tercinta. Semangat juang Arema harus menggelora di bumi Nusantara kita tercinta. Kira-kira begitu. Terima kasih Beb untuk waktunya, Ya, sudah mau ngobrol ngopi bareng dengan tim Malang Update Crew. Semoga nanti ke depan kita ada kesempatan dan waktu lagi untuk ngobrol lagi dengan Habib. 24 jam. Terima kasih Habib. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.